Bismillah. Assalamualaikum sahabat. A.R. Baswedan adalah tokoh yang tak hanya berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, tetapi juga untuk kesetaraan dan integrasi warga keturunan dalam masyarakat. Sebagai jurnalis dan pendiri Partai Arab Indonesia, ia meruntuhkan batas rasial yang memisahkan warga keturunan dari pribumi. Pandangan revolusionernya tentang kewarganegaraan yang berdasarkan tempat tinggal dan kontribusi, bukan keturunan, masih relevan hingga kini. Bagaimana perjuangan dan pemikiran A.R. Baswedan membentuk Indonesia yang inklusif dan bersatu? Temukan jawabannya dalam kisah inspiratif tentang salah satu pejuang kebangsaan yang visioner ini. Abdurrahman Awad Baswedan, atau lebih dikenal sebagai A.R. Baswedan, merupakan salah satu tokoh sentral dalam sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia pada awal abad ke-20. Peran serta kontribusinya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia menjadikan isu kewarganegaraan sebagai tema utama yang ia perjuangkan. Pada masa kolonial Hindia Belanda, struktur sosial masyarakat dibagi berdasarkan sistem rasial yang ketat. Kelas sosial tertinggi ditempati oleh kaum kulit putih, yakni orang Eropa. Kedua, ditempati oleh Femme de Oosterlinge atau warga kulit kuning yang meliputi orang Cina, India, dan Arab. Ketiga adalah golongan kulit coklat yang merupakan masyarakat pribumi atau bumi putra. Pengelompokan masyarakat berdasarkan garis rasial inilah yang ingin didobrak oleh para pejuang pergerakan, termasuk A.R. Baswedan yang berasal dari golongan peranakan Arab. Pada masa pergerakan, A.R. Baswedan dikenal sebagai seorang jurnalis pro-kemerdekaan yang bekerja di media Tionghoa progresif milik Lim Kon Hian, yaitu Sin Tit Po. Kedekatan antara Baswedan dan Lim Kon Hian semakin erat setelah masing-masing mendirikan partai. Lim Kon Hian mendirikan Partai Tionghoa Indonesia atau PTI. Sementara A.R. Baswedan mendirikan Partai Arab Indonesia atau PAI. Bagi Baswedan serta warga keturunan lainnya, perjuangan kemerdekaan bukan hanya melawan penjajahan fisik, tetapi juga melawan belenggu identitas kewarganegaraan yang seringkali dianggap sebagai liar oleh sesama anak bangsa. Polemik identitas ini telah menjadi isu penting bahkan dalam sidang BPUPK, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Lim Kun Hian yang juga anggota BPUPK mengundurkan diri karena ketidaksetujuannya terhadap perumusan pasal kewarganegaraan yang menyebutkan bahwa warga negara ialah bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Sebelumnya, A.R. Baswedan bersama Lim Kun Hian berulang kali menegaskan dalam sidang BPUPK bahwa tidak ada bangsa Arab, Cina, atau bangsa lain di Indonesia. Mereka menekankan bahwa warga keturunan yang telah tinggal di Indonesia selama beberapa generasi adalah bagian dari bangsa Indonesia. Pandangan ini tercermin dalam pernyataan Baswedan, "Indonesia tanah airku, Hadramaut tanah para leluhurku," pada tahun 1934. Bagi Baswedan, tempat seseorang dilahirkan adalah tanah airnya, sebuah pernyataan yang kuat mengenai identitas dan kemerdekaan. A.R. Baswedan lahir di Ampel, Surabaya pada 9 September 1908. Ia berasal dari keluarga besar keturunan Arab. Ayahnya merupakan keturunan Arab, sementara kakeknya, Umar bin Abu Bakar bin Muhammad bin Abdullah, berasal dari Hadramaut, sebuah wilayah di Yaman yang merupakan Arab totok. Neneknya, Nur binti Salim Mahfud Bahtir, adalah seorang perempuan Indonesia dari suku Jawa, asal Surabaya. Kelahirannya dalam keluarga besar Arab keturunan membuat Baswedan terbiasa hidup di tengah perkampungan masyarakat Indonesia lainnya.
Pengalaman masa kecilnya yang sering dirundung oleh kelompok Arab Totok memberinya pemahaman awal tentang perlakuan diskriminatif yang sering kali terjadi dalam masyarakat. Pendidikan awal A.R. Baswedan dimulai dengan pendidikan agama Islam melalui Madrasah Jamiat Al-Khair dan Al-Raubitoh, dua lembaga pendidikan khas komunitas Hadrami. Meski demikian, pemikirannya yang unik dan sering memberontak membuatnya berbeda dari kebanyakan warga Arab lainnya. A.R. Baswedan selalu mengambil jalan yang berbeda dengan adat istiadat kelompok Arab pada umumnya. Sikap dan perilakunya yang berbeda ini mengantarkannya menjadi seorang penulis dan jurnalis yang berani mengungkapkan pemikirannya melalui berbagai media. Ia bergabung dengan Sintitpo, Suara Umum, dan Matahari, serta mengelola media miliknya sendiri seperti Lembaga Baru, Zaman Baru, Al-Jaum, dan Aliran Baru. Perkenalan Baswedan dalam dunia jurnalistik membuatnya memahami gerakan kemerdekaan yang terjadi di kalangan aktivis pada periode itu. Terinspirasi oleh Kongres Sumpah Pemuda, A.R. Baswedan kemudian membentuk organisasi yang menyatakan bahwa warga keturunan Arab adalah bagian dari bangsa Indonesia. Ia mengajak seluruh warga keturunan Arab untuk menjadi warga negara Indonesia karena Indonesia adalah tanah kelahiran mereka. Ajakan ini tentu saja memicu perdebatan internal di kalangan warga Arab sendiri. Warga keturunan Arab kemudian terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah mereka yang merasa sebagai totok karena tidak bercampur dengan darah pribumi, sehingga merasa memiliki kedudukan lebih tinggi. Kelompok kedua adalah mereka yang sudah bercampur dengan pribumi. A.R. Baswedan ingin menghapus cara pikir semacam ini dan mengajak mereka untuk melebur menjadi bangsa Indonesia. Pada tanggal 4 Oktober 1934, ia mendirikan Persatuan Arab Indonesia. Usahanya tidak sia-sia, hingga 3 tahun kemudian Persatuan diganti menjadi Partai Arab Indonesia, dan pada Kongres keempat tahun 1939, PAI memiliki banyak cabang di Hindia Belanda. Beberapa prinsip penting yang dipegang oleh A.R. Baswedan adalah tanah air Arab peranakan adalah Indonesia, kultur Arab peranakan adalah kultur Indonesia Islam. Mereka wajib bekerja untuk tanah air dan masyarakat Indonesia. Perlu didirikan organisasi politik khusus untuk Arab peranakan, hindari perselisihan dalam masyarakat Arab, dan sesuaikan diri dengan keadaan zaman dan masyarakat Indonesia. Perjuangan mengenai kewarganegaraan perlu mendapat perhatian yang lebih besar melalui konstitusi. Peluang ini akhirnya terwujud ketika A.R. Baswedan menjadi anggota BPUPK yang bertugas mempersiapkan kebutuhan dalam membentuk negara. Pembahasan mengenai bab kewarganegaraan dalam sidang BPUPK mendapatkan perhatian yang intens pada sidang kedua BPUPK. Dalam salah satu sidang, A.R. Baswedan menyatakan dengan tegas bahwa keturunan Arab sudah meresap dalam masyarakat Indonesia dan budaya mereka tidak berbeda dengan penduduk asli. Ia menekankan bahwa dalam Islam, kebangsaan ditentukan oleh tempat tinggal, bukan keturunan. Pemikiran penting menyangkut pernyataan kewarganegaraan ini tidak berhenti hanya di sidang BPUPK saja. A.R. Baswedan juga konsisten membela kewarganegaraan kelompok Tionghoa pasca kemerdekaan yang dianggap masih bukan sebagai warga negara sebelum melakukan naturalisasi dan juga dipaksa mengganti nama Tionghoa mereka. Setelah kemerdekaan, perang A.R. Baswedan tidak berhenti. Ia menjadi anggota KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, dipilih sebagai Menteri Muda dan menjadi anggota konstituante. Namun, setelah Dewan Konstituante dibubarkan, Baswedan meninggalkan dunia politik dan menjalani kehidupan sebagai dai, penulis, serta wartawan hingga akhir hayatnya pada 16 Maret 1986. Kontribusi A.R. Baswedan dalam memperjuangkan kesetaraan dan integrasi warga keturunan dalam masyarakat Indonesia memberikan dampak yang signifikan. Pandangannya bahwa kewarganegaraan harus didasarkan pada tempat tinggal dan kontribusi kepada negara
bukan keturunan, merupakan pandangan yang revolusioner pada masanya. Melalui tulisan dan aktivitas politiknya, A.R. Baswedan berusaha meruntuhkan batas-batas rasial dan sosial yang memisahkan warga keturunan dari masyarakat pribumi. Ia meyakini bahwa semua warga, tanpa memandang asal-usul etnis, berhak atas status kewarganegaraan yang setara dan harus berjuang bersama untuk kemerdekaan dan kemajuan Indonesia. Perjuangan Baswedan juga mencerminkan pandangan yang inklusif dan modern tentang identitas nasional. Ia mengedepankan nilai-nilai persatuan dan keberagaman, serta mendorong warga keturunan Arab untuk berintegrasi sepenuhnya dalam masyarakat Indonesia. Dengan mendirikan Partai Arab Indonesia, A.R. Baswedan berusaha memberikan platform politik bagi warga keturunan Arab untuk berpartisipasi aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan nasional. Warisan A.R. Baswedan masih relevan hingga kini. Pandangan dan perjuangannya menjadi inspirasi bagi upaya-upaya modern dalam mengatasi isu kewarganegaraan dan integrasi sosial di Indonesia. Melalui pemikiran dan tindakannya, A.R. Baswedan menunjukkan bahwa identitas nasional tidak ditentukan oleh asal-usul etnis, tetapi oleh komitmen dan kontribusi nyata kepada tanah air. Sebagai seorang tokoh pergerakan yang gigih dan visioner, A.R. Baswedan telah meletakkan dasar bagi terciptanya Indonesia yang lebih inklusif dan bersatu.